istrinya almarhum ya. Ternyata nunggu Mbak Eri aja gitu bapak tuh, katanya kangen, katanya gitu, karena memang gak pernah ketemu lama. Momen terseram di tahun 2018 silam, hari di mana sang ayah tercinta berpulang ke pangkuan Tuhan, masih memecah getir duka dan air mata Eri Susan meski sudah 5 tahun berselang. Perpisahan orang tua hingga dirinya yang ikut sang ibunda membuat pertemuan dengan mendiang ayah di Surabaya jarang tercipta. Tapi ketika Eri Susan hadir di detik-detik terakhir sebelum takdir maut datang menjemput almarhum, Eri Susan sempat hadir di rumah sakit. Jerit hati sebagai anak melihat kondisi sang ayah terbaring tak berdaya di ranjang perawatan membuatnya tak kuat berlama-lama di sana. Namun ketika keluar dan mencari angin segar, kabar kepergian sang ayah berhembus menembus rongga dada yang membuatnya masih sesak bercerita hingga sekarang. Meluk aja gitu, jadi kayak ayo dong bapak bangun dong gitu kan, katanya mau jalan gitu. Katanya kita mau jalan gitu, ayo dong bapak sehat gitu. Bapak kemana pun mau pergi, ayo gitu. Ayo dong harus sehat. Terus akhirnya saya keluar di rumah sakit, terus duduk sebentar merenung gitu di area tamannya itu. Tiba-tiba dari salah satu keluarga barunya bapak, anaknya atau siapa ngabarin, bapak udah nggak ada gitu. Waduh, itu rasanya luar biasa banget ya. Kayak ngerasa kayak belum, karena terpisah ini kayak belum pernah bisa membahagiakan beliau gitu, almarhum. Jadi ya mungkin ini salah satu hal yang mudah-mudahan membuat bapakku bangga di atas sana. Rindu Eri Susan pada mendiang ayahnya bukan hanya tergambar lewat derai air mata dan mendung duka. Lewat lagu Rindu Ayah, Eri Susan tumpahkan segala gundah. Lagu yang membuatnya berkali-kali menitikan air mata saat proses rekaman dilakukan. Pada akhirnya membawa sang penyanyi merengkuh piala di kategori artis solo, grup kolaborasi Melayu terbaik di penghargaan tertinggi dalam industri musik di negeri ini. Melalui lagu Rindu Ayah, itu lagu yang memang aku rilis, ini karya dari Yendri Hudiami, yang memang di sebagian liriknya itu aku sudah minta izin dengan penciptanya untuk aku rubah supaya relate dengan story-nya aku dengan yang aku alami. Jadi ngebahas tentang almarhum bapak gitu, itu yang bikin nangis. Lewat lagu, Eri Susan sampaikan rindu sebab ada sosok mendiang ayah yang menjadi saksi perjalanan karirnya di industri musik. Sudah bernyanyi sejak berusia 5 tahun, Eri Susan masih ingat bayaran pertamanya sebesar Rp100.000. Dikenal sebagai penyanyi rock di tanah kelahiran, Eri Susan harus merasakan kerasnya perjuangan saat hijrah ke Jakarta. Nyaris putus asa, Eri Susan akhirnya ikut kompetisi dangdut di ibu kota. Bukan demi mewujudkan cita-cita, tapi ingin mengejar hadiah uang untuk ongkos kembali ke kampung halamannya. Perjuangan itu juga yang membuat aku kuat gitu. Jadi pada saat, tapi di momen yang ketika aku udahlah kayaknya Jakarta ini udah bukan tempatnya kita, udah kita pulang kampung lagi aja gitu. Ternyata saat itu ada tawaran dari salah satu kenalan beberapa pencipta lagu gitu, kayak ada lomba lagu dangdut Jabotabek nih, memperebutkan piala Rhoma Irama saat itu. Ya udah aku mencoba untuk ikut, tapi targetnya bukan untuk supaya ini yang membawa gue untuk rekaman nanti gue bisa sukses di Jakarta, bukan itu. Lebih kepada hadiahnya saat itu 800.000, lumayan gue bisa beli tiket pulang, jadi gue pulang naik kereta bisa duduk gitu. Kalau ditanya saat itu ketika mulai nyanyi, kayak dikasih 100 perak kayak 100 perak. Iya, 100 perak aja udah happy banget. Bayangkan ya 100 perak zaman dulu itu kalau sekarang tuh ada namanya kerupuk miskin ya. Itu kita bisa dapat 1 karung loh, jangan sedih. Banyak banget. Jadi itu aja udah happy banget dulu tuh. Jadi emang dari kecil udah terbiasa cari uang sendiri.
jungkir balik dalam urusan karir, Ari Susan juga punya cerita yang menggelitik penasaran banyak orang dari sisi asmara. Sudah 44 tahun usianya, sudah belasan tahun pula ia menjalin asmara dengan kekasih sekarang, tapi mengapa mereka masih belum melembagakan cerita dalam pernikahan? Adakah trauma karena kegagalan orang tua? Atau ada hal lain yang membuatnya terkesan enggan melangkah ke pelaminan? Aku tuh seumur hidup gak kenal yang namanya cinta monyet. Menjalani hubungan yang serius juga. Dari pertama kali aku menjalani hubungan sampai dengan sekarang, yang sekarang adalah yang ketiga. Jadi tipikalnya setia dan komit. Sebenarnya begitu aku tuh. Ya kesetiaanku sangat teruji ya dengan belasan tahun ini. Tapi lagi-lagi aku juga tidak ingin memaksakan dia untuk yang harus bagaimana. Pasti dia juga punya keinginan hal yang sama. Dan hal itu juga pernah dilontarkan juga gitu sebenarnya di beberapa waktu yang sudah lalu lah gitu ya. Cuman lucu nih gitu. Aku sama dia tuh semakin nyaman nih, kita biasanya tuh kayak berteman gitu rasanya.